Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ziarah waliullah yang saya hormati dan insyaallah kita setuju sayangi eka cintai sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Kak Dinto kita berada nang maqam Sunan Derajat Lamongan. Sunan Derajat ini putra dari Raden Ali Rahmatullah yang terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Teti sataretan ben Sunan Bonang. Sebentar lagi kita akan menuju engki Kak Dinto napanya mana Tuban deki Asmoro Kondi pas langsung deka Sunan Bonang. Ti Sunan Bonang taretanna Sunan Derajat nih Kak. Jadi satu saudara potrana Sunan Ampel sebede nang Ampel denta esor poje. Teti Sunan Derajat Kak Dinto memang mulai kecil buleng dididik oleh ayahnya sendiri Sunan Ampel. Ti Sunan Derajat kemudian engki Kak Dinto berjuang menyebarkan Islam nang tanah Lamongan nang Kak Dinto nang sekitarnya. Ki bede acarana ajaran penting mungkin kula berpancenengan penting untuk terjemahake di dalam kaudien kita. Acarana Sunan Derajat. Ponapa acarana Sunan Derajat saya terkenal dengan catur piwulung. Jadi ada 4 prinsip di dalam kaudien. Nah, coba karena ring coba ning Kak Dinto catur piwulung. Saya pertama menehono teken marang wong kang wuto. Beri tongkat dek ka orang sebuta. Artinya apa? Artinya saling membantu. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Orang lain sebuta tak bisa ngabes, beri tongkat. Mari bisa acelen. Nah ini Kak, acarana Sunan Derajat. Sunan Derajat. Tapi beni tongkat nikah, mau nikah beri tongkat yang buta. Lah, ini Kak. Jadi beri tongkat engki Kak Dinto kaangkui napa? Kaangkui penunjuk jalan. Berarti napa maknanya beri petunjuk jalan mondek ka orang seposang. Makanya kunjurna raja mun beda orang posang beri pengarah petunjuk. Teti petunjuk ihdinas siratal mustaqim, petunjuk dek kecelen seloros. Kenika acarana kenika padopak nang masyarakat Kak Dinto. Timon beda orang buta beri tongkat mare bisa jalan. Maksudnya kalau ada orang seputo napanya mana petunjuk hidup berikan, puto arahan berikan. Nika saya maksud ki beni tongkat ibri tongkat ke kapi. Nika saya maksud teti buta ke nika kan tak nemu jalan. Nah, tak nemu jalan. Nika beri masukan, beri saran bersama jemaah. Nomor 2 acarana menihono mangan marang wong kang luwe. Berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Nah, nikah. Ini kan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timun beda orang lapar beri deureun. Nikah kebersamaan. Kompol kula ben panjenengan ku aku nang swarga mun orang lebur nolong orang. Lah nikah. Timun beda orang lapar beri, mun beda orang lapar kesusahan beri. Lah nikah saya maksud ki makanan. Nomor 3 konsep Pak engki Kak Dinto napanya mana menehono saya nomor 3 anika busana. Menehono busana marang wong kang wuto. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Nah, jadi berikanlah keindahan, berikanlah macam orang, nikah saya maksud. Kalampi nikah simbol engki Kak Dinto pelindung. Kula ben panjenengan angkui kalampi di saat jelap. Kula ben panjenengan angkui kalampi di saat panas. Berarti kalampi simbol pelindung. Orang ini kau tentu alindungi selain, alindungi setua sengode cukan alindungi deka setua, saling melindungi. Pakaian simbol napa boleh? Simbol yang kita itu keindahan. Artinya abek tutur kata, perilaku kau memberikan keindahan kepada orang lain. Jadi keajarannya si nomor 3. Jadi apareng kelampi deka orang se telanjang. Nah, artinya puto kila pakaian kenika kila. Si nomor 4 menehono
payung marang wong kang keudanan. Nah, beri pajung dek ka orang sekau cenan. Maksudnya cek pa panas, cek pa celep orang jeria. Beri pajung, mun orang andi kesosaan, tolongi. Nah, ini kasih maksud ki, tolongi, bentoh untuk mencarikan masalah. Dan nikah empak kenika seetera pagi dek ka masyarakat Lamongan. Oh, etore mabon masyarakat. Anapa? Kebersamaan, kefokusan, tolong menolong ki. Fastabiqul khairat kenikanya mana? Berlomba-lomba dalam kefokusan. Lah nikah acarana Gusti Allah, acarana Gusti Kanjeng Nabi, kemudian saya kemas kalaben tebuna Sunan Derajat saya nyamai catur piwulung. Nah niki empak kenika kita terjemahkan. Mari beda online aziaro tadi benikun perak oleh barokah tua tapi barokah akhlak perilakuna. Nah tadi bisa terjemahki pesan-pesan bisa terjemahki dalam kaudian kita. Tadi saling bento, saling tolong menolong. Kini ke prinsip Sunan Derajat. Orang ini kekuatu kebersamaan. Karena apa? Manusia makhluk sosial butuh yang kita itu pertolongan yang lain. Moga-moga napa saya sampaikan dari debuna Sunan Derajat Kak Dinto bisa terjemahki elakoni kita dalam kaudian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Saat ini kita setuju berada di makam di makbarah Sunan Bonang atau nama aslinya Raden Makdum Maulana Makdum Ibrahim ya. Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini putra keempat dari Sunan Ampel. Sunan Ampel putra keempat dari perkawinan dengan Nyai Ageng. Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila. Nikah ibunya Sunan Bonang. Anapa Eko Cak Sunan Bonang? Karena dakwahnya yang paling masif di tengah masyarakat Tuban, nikah dakwahnya melalui gamelan. Nah, gamelan yang ada moncong nganeng tengah, genong gak isa. Noncan ring matura genong. Kalau bahasa Jawanya bonang, kak disak bonang. Namanya bonang. Makanya dengan cuculuk Sunan Bonang. Sisa makin pakun yang kui dihidupkan oleh kiai-kiai makin hadra kan beda napanya mana beda bonanga beda kenonga kak desa. Cuman caranya Sunan Bonang mengajak masyarakat untuk main gamelan berbeda. Ya, jadi semua pemain gamelannya Sunan Bonang harus punya wudu, kotu andi wudu. Bentojukna tasyahud akhir. Nah, ya nih kata tujuan. Nah, teti napu kenong tasawuf akhir ning nong ning kung. Nah, katu apanya mana dengan tasyahud akhir ben awudu tuti bodo sampungan nah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cen gamelan nika bukan untuk alat hiburan tapi dijadikan media dakwah. Orang mari kenal ka Gusti Allah. Nah, makanya Sunan Bonang anika terkenal. Dia terkenal suluk ki. Dah suluk ilmu suluk ke ngacuk orang nikah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sunan Bonang ini memiliki murid. Sera muridta engki kak dito Sunan Kalijogo. Oh. Nah, muridnya ini yang hebat. Kenapa mak hebat? Karena muridnya anika adalah hebat karena diuji dengan kesetiaan. Kesetiaan oleh Sunan Bonang engkau mon akuru kasengko. Nah, jadi Sunan Kalijogo bertanya, "Wahai Sunan, saya ingin berguru kepada engkau." Ya montro akuru ban ya nenge dia kelu. Jaga tang tongkat. Oh, diuji kesabarannya. Bagaimana kesetiaan terhadap seorang guru. No, iuji kelu. Ban mon akuru kasengko, beri ilmu ban sengko tapi dia jaga dia. Tongkat jaga. Lagi tongkatnya dijaga. Ternyata usut demi usut, sejarah demi sejarah, telisik demi telisik, tongkat yang diberikan Sunan Bonang ke Sunan Kalijogo ini berupa pereng. Pereng ternyata, tongketa. Pereng. Nah,
Tongkatnya ternyata pereng. Nah, pereng itu tumbuh. Tumbuhnya mana pereng? Tumbuh punya. Tumbuh abang cabang punya tumbuh. Nah, ternyata pertemuan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo itu digresik. Kula lupa. Kelak puru engak kelak. Ben belum pernah nyampe. Nah, guru kula pernah nyampe kakak disa. Nah, pernah. Ternyata pertemuannya di situ. Nah, kula tahu nih kula kelak tak nyampung kakak nikah. Seandainya nyampung ya cek ya. Nah, digresik. Pertemuannya ternyata digresik Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo dan berguru eka disa. Nah, ya jaga ya neng esongai, pengkir songai. Jaga. Jogo terus akhirnya sukses Sunan Bonang nyampe ke tempat semula masih tetap dengan kesetiaannya dia menjaga tongkat itu tak bergerak. Nah, yang menarik pereng itu ternyata ini ada fakta sejarah, ada sejarahnya sampai sekarang masih ada, cuman dilarang untuk diambil. Nah, hanya ada penjaganya yang boleh tapi melalui wasilah mimpi. Nah, nyamana penjaganya banyak, salah satunya Kiai Afif penjaganya. Nah, Kiai Afif itu boleh punya tapi hanya dibatasi mungkin melalui mimpi. Nah, Kiai Afif turun ke seseorang, nah, yang seseorang itu kemudian perengnya ke nikah, bagi kakula nikah. Makanya bi kula kanjeng niat nganyaranna engki kak dinto napa khaddam Sunan Bonang. Deki ebeulana wiritan lagi wiritanna ke Sunan Bonang. Nah, ini ke salah satu rancak dari pereng-perengnya. Nah, rancak dari pereng-pereng. Fakta sejarahnya ada. Kula sebenarnya ingin membuktikan fakta sejarah kenikah. Lagi, tapi kula yakin ya, tak mungkin berbohong. Allahu a'lam kebenarannya. Tapi sejelas sejarahnya tutur katanya seperti itu, nggak ke nikah. Nikah ada 6 yang diberikan, punya 6, salah satunya ke guru peten kula pas beri ke kula. Dia saya tidak minta bernikah berikna neng bulan Muharram, bulan Sorah. Bulan Sorah kau tepat bulan Sorah. Kula tak minta, tidak minta tetapi dikasih oleh seorang kiai dikasih. Yang itu memang ahli riyadhah syabri nikah ki. Maka nabi kula pernis nikah. Dan tak oleh namanya etok ketok. Saya ngoleh etok ketok beki tong setong tak oleh etok ketok ki, tak oleh etok ketok. Nah, tapi paling tidak kula panjenengan nikah menemukan dari kenikah sejarahnya. Nah, sejarah bagaimana seorang murid takdim taat kepada seorang guru kenikah ki la anika deki na wiridnya kita baca wiridnya dekian bersama-sama wiridnya senika ijazahnya dari Sunan Bonang melalui engki kak dito mimpi ijazahnya kenikah ki ijazahna dekian kita baca napanya mana wirid itu setelah kita tahlil tawassul ke beliau muka-muka ngaulia barokana Sunan Bonang orang sesemak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kesetaretan. Berserah kela. Enggak. Sunan Derajat. Setaretan. Ya, setaretan sama bapaknya namanya Raden Rahmat Sunan Ampel maren rekion. Nah, yentara nagagapi. Lah ini kaki. Napa yang pelajaran yang bisa kita petik? Dari tas atas sampai ke turunan. Nah, teti orang mol. Bunjen. Nah, kini kasih kau tu inyo naki ban kulaban pancengan. Nak foto termol jaga kapi. Lah, ini kasih paling penting. Orang mon soleh, kekerana soleh. Lah nikah paling tidak ada bibit-bibit soleh. Tetapi seanak kenikah putu riado cukan. Beni perak ngandalaki reng sepo, reng sona. Tapi bibit minan beda bibitnya. Anak gare napa manyubur nah seram pupuk nah beda bibit bibit te odik maksudnya nah mon bibit te mate kan bek berek gia se namanya mana se matombu bek berek gia ni pon bibit te pon odik kari maraja kari memupuk ke nikaki tu mau ke anak-anak foto kita seteja pamurja sareng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijaki سيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم توسلا وتشفعا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساداتنا من جميع آل بيته جميع ذريته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي
رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين سلطان الأولياء شيخ عبد القادر بن صالح بن نصر الجيلاني شيخ محمد بن نسب بن زياد ياسد المصطفى شيخ ممجون البغدادي النهوندي القريري قوارير شيخ أبو حامد بن محمد الغزالي أهل المعلى أهل البقيع أهل الأخد أهل البدر أولياء التسع الإندونيسيين سنن ولسانة خصوصا يا الله صاحب المقام Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب